Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalin waftah lana futuhal arifin wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wassalamah ya arhamar rahimin. Amin. Ya, kita yang kemarin kita lanjutkan bacaan Fatihah dan terjemah ya. Ikutin nanti dibaca terjemahnya ya. Ingat yang kemarin, ingat nggak? Kalau Pak Ustadz baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu baca terjemahnya ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Ingat nggak yang kemarin? Coba diulang. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ya, lagi diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Baik, diingat nanti pulang jadi bahan pertanyaan buat kalian. Kemarin kita perihal apa itu hadis ya. Apa itu hadis? Jadi hadis itu adalah perkataan, perbuatan dan segala keadaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut hadis. Jadi perkataan, perbuatan dan segala keadaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya untuk dihafalkan, bukan. Hadis itu di samping dihafalkan juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar. Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Nabi, ya Nabi, siapa orang yang pertama harus saya hormati? Siapa orang yang pertama aku hormati? Kata Nabi, ibumu. Ya, ini siapa namanya nih? Nih. Nah, tadi kita ditarik sama polisi. Ya, kalau
Nih lagi nih, kedua belakang nih. Kalau begitu baik tadi tali, ya. Ingat, diingat. Kita ngaji kemari untuk belajar ilmu, bukan mengganggu sahabat yang lagi belajar. Apa itu hadis? Tadi apa? Hadis itu adalah perbuatan, perkataan, terus apa? Hah? Hadis itu adalah, diingat, dipasang kupingnya, pasang hatinya, pasang matanya. Hadis itu adalah perbuatan, segala keadaan, perkataan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya untuk dihafalkan, tapi juga diamalkan. Ya, diamalkan. Ini siapa namanya nih? Tadi catat, pulangnya dicatat. Ya, jadi kalau kita sudah mendengar kata Nabi, ya Allah, an-nadhafatu minal iman, umpama hadis, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, terapkan bagaimana di rumah kita harus bersih, di mana di masjid kita harus menjaga kebersihan. Jangan sampai di masjid menjadi ya, masuk sampai masjid langsung wudhu, ya, langsung masuk duduk rapih, ya, karena kata Nabi, ya, khairun nas ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Nah, kalau ada teman kamu yang tangannya jahil, di belakang ngajinya ngobrol, nih siapa nih? Ada sahabat yang jahil tangannya, ya, maka termasuk orang yang tidak baik akhlaknya. Setuju? Setuju? Setuju nggak? Mau jadi anak baik atau tidak baik? Mau jadi anak baik atau tidak baik? Nih, baik. Apa arti baik? Arabnya khair. Khair. Ahsan. Ahsan termasuk baik. Ahsanuhum khuluqan. Sebaik manusia adalah yang baik akhlaknya, dari ucapan, perbuatan, tangannya nih. Ini dicukur lanjut nih, botak nih. Ya. Ya. Jadi harus segalanya baik, dari matanya, tangannya, ya, ucapannya, langkahnya harus baik. Karena Nabi sangat senang kepada anak-anak yang baik. Kalau ada teman kita yang tidak baik, kita sebagai sahabat yang baik, sini dah, ya, kamu kenapa ngaji ngobrol mulu? Kamu kenapa ngaji melongo mulu? Ya, melongo nggak melongo gangguin temennya. Ya, kita bilangin itu tidak baik, sahabat. Ya, namanya sayang sama teman. Kalau kita sayang sama teman, harus memberitahukan kalau teman kita akan berbuat yang dilanggar oleh Allah. Umpama nih, siapa namanya? HP. Ini siapa yang belakang nih? Yang cukuran kayak Al. Kata Al, ping. Kita jalan-jalan yuk. Kemana? Kita ke stadion atau ke MM. Nyampe di MM, ya, masuk, ya. Siapa namanya? Ping. Sini ping. Kata Al nih. Ada cewek lagi nongkrong ya, cewek lagi nongkrong, lalu HP-nya kelihatan, HP beneran, bukan HP-nya kelihatan, ya. Kata siapa? Alping, kamu diam-diam ambil. Nah, Aping, karena Aping ini ngaji, apaan kamu? Itu perbuatan yang dilarang oleh agama kita, ya. Kalau kita mencuri, maka kata Nabi harus dipotong tangannya. Gitu. Umpama misal
Nah, al. Kata Aping. Wah, berarti al nggak bisa membujuk Aping. Bujuk ini nih, yang satu lagi nih. Siapa nih? Panggil Gigi dah. Gigi. Di sini Gigi. Apa? Si Aping saya suruh ngambil HP nggak mau. Kata dia malah marah. Karena ini Gigi siapa? Ini kamu. Nih, siapa ini? Iki. Benar itu, ya. Benar itu Aping benar. Kamu nih, kamu mau tangkap polisi? Wah, mau. Akhirnya itu namanya sahabat yang baik. Nih, umpama ada nih siapa namanya? No belakang no siapa no? Akmal sama siapa? Hafiz. Ya. Suatu ketika mau berangkat sekolah, ya. Kata siapa? Hafiz sama Akmal. Nyamperlah Akmal ke Hafiz. Rumahnya dekat kan? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz, kita berangkat sekolah bareng. Yuk. Mau berangkat aja. Ibunya dilewatin tuh ibu bapaknya. Pak, Ma, saya jalan ya. Goodbye. Goodbye. Ya. Nah, itu berarti dia belum mengamalkan ilmu yang diberikan di pengajian. Harusnya Akmal, Hafiz, kamu tidak izin salaman nama bapak ibu. Ya, Akmal sebagai sahabat yang baik, kasih tahu Hafiznya. Oh iya, saya lupa. Ya, langsung Hafiz sebagai temannya balik dulu ke rumah, masuk ke dalam. Ya, cium tangan sama orang tua. Ya nih, kayak ini nih. Ini siapa? Faisal. Wow, dia kalau berangkat pagi dia. Ya, pokoknya dia sebelum berangkat bantu ibu dulu. Ya, bantu bapak ibunya. Bantuin apa? Makan. Bantuin apa? Makan. Habis makan berangkat sekolah. Allahu Akbar. Walillahilham. Jadi apa itu hadis? Hadis itu apa? Suatu perkataan, perbuatan, terus dan keadaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kita amalkan. Nah, dalam sumber hukum ini kita dalam Islam ini ada dua pedoman kita, ya. Berapa? Dua. Ada berapa? Apa itu pedoman kita? Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita menjadi anak pengajian, jaga ucapan, jaga perbuatan, ya. Jangan sampai terdengar, wah itu anak siapa? Ngajinya di mana? Nah, hati-hati, ya. Hati-hati. Allahu Akbar. Walillahilham. Jadi manfaat menghafal hadis, ya, diantaranya manfaat menghafal hadis, melatih membaca Al-Quran dan hadis dengan fasih dan sesuai makhraj hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama doa untuk masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Nah, jadi kita ketika disuruh baca Al-Quran harus fasih maupun hadis, ya. Lalu mengasah daya ingat dan konsentrasi manfaatnya. Lalu belajar pemahaman mengenai isi sebuah hadis sebagai sumber utama dan bentuk menjaga agama Islam. Dan melatih kemampuan berbahasa,
menumbuhkan kepercayaan diri kita nih. Kalau kamu sudah bisa ngaji, kalau kamu sudah bisa hafal hadis, tangannya Allahu Akbar. Kita percaya diri, ya, tidak takut ketika kita duduk di masjid, ya, masuk masjid, banyak Al-Quran yang sudah kita hafal, banyak hadis yang kita sudah hafal. Ketika kita disuruh maju, nih, suatu saat, Akmal, khotibnya nggak datang. Kamu udah dewasa nih ya, khotibnya tidak datang. Hadirin jamaah Masjid An-Nur berhubung khotib tidak ada, tidak datang karena informasinya macet di jalan. Bagi jamaah yang mampu untuk mengisi khotib, mengisi kekosongan, dimohon berdiri maju ke depan. Nah, kalau kamu bisa itu, ya harus, karena itu kewajiban maju. Kalau kita merasa mampu, maju, ya, jangan sampai diam aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Keuntungannya apa? Kalau kamu bisa hafal Al-Quran dan hadis, suatu ketika itu kamu lagi jalan-jalan nih, nih, lalu ada yang nggak ajan, mohon maaf jamaah, ada Bilal yang tidak hadir, mohon jamaah yang bisa ajan maju. Wah, maju kita, ya. Anak siapa tuh? Ya, anak siapa itu? Ya. Apalagi sampai maju jadi khotib, ya. Itu keuntungan bagi orang yang hafal hadis dan Al-Quran. Nah, ini contoh hadis pendek riwayat Imam Bukhari. Balighu anni walau ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayat. Nah, ini walaupun hadis pendek tentang dakwah, tentang dakwah. Siapapun dia, kalau sudah bisa Al-Quran, bisa hadis, sampaikan walaupun satu ayat, ya, walaupun satu ayat. Kata ada sebuah kisah ketika itu sama kejadiannya Ramadan, di bulan suci Ramadan, karena yang biasa ceramah tidak datang, ya, jamaah An-Nur berhubung yang ceramahnya tidak hadir, dimohon kepada jamaah yang bisa maju ke depan, ya, yang mampu, maka datang nih maju satu orang, ya, karena mendengar ini hadis, ya, dia maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, ya, jamaah, ya, puji dan syukur kita panjatkan. Ini serius nih, ya. Allah, Nabi Muhammad bersabda, balighu anni walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai turun. Ya, yang penting sampaikan satu hadis. Karena yang apal itunya, maka selesai. Yang penting sholat ceramah terlaksana, walaupun satu ayat. Jamaah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'budullaha la tusriku bihi syai'an. La ta'budullaha la tusriku bihi syai'an. Beribadahlah pada Allah dengan sempurna, jangan kamu syirik kepada Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah, wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasilur rahim, dan sambung silaturahim.
rahim. Sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan sambunglah silaturahim. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Baik jamaah, jamaah anak-anakku yang Pak Ustaz sayangi, alhamdulillah dalam malam hari ini kita dapat 2 hadis ya. Sama balighu anni walau ayat, lalu ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasilur rahim. Ini 2 hadis ini riwayat Imam Bukhari. 2 hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ya, syarat. Jadi kita disuruh menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Dirikan tunaikan ya, sambung silaturahim. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan Fatihah. Semoga dengan Fatihah apa yang kita niatkan dari rumah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tangannya diangkat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.